Pop. Latar belakang dan ide bisnis. Nah, kenapa sih kelompok kita kok memilih usaha workshop pop-up shop ini? Karena kita semua tahu bahwa tekanan kuliah dan tuntutan sosial sering membuat mahasiswa itu kehilangan waktu untuk merawat diri dan menjauh dari inersi mereka. Padahal kreativitas adalah salah satu cara terbaik untuk melepas kepenatan dan mengenali diri sendiri. Karena itulah kelompok kami itu menghadirkan Inner Pop atau workshop pop art yang bertujuan sebagai ruang aman untuk berkarya, berekspresi, dan menyembuhkan diri melalui seni. Di sini tuh peserta itu tidak hanya belajar membuat kartu pop art, tapi juga diajak menggali perasaan dan pengalaman pribadi lewat karya mereka. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tentang VMC. Yang pertama terdapat aktivitas kunci. Kegiatan utama kami yaitu membuat desain pop art card yang kreatif dan mengajarkan teknik desain pop art card, serta memberikan feedback hasil karya peserta. Kemudian terdapat mitra kunci, yakni kami bekerja sama dengan Eloque serta supplier alat dan bahan dari platform online maupun offline. Yang ketiga, terdapat sumber daya kunci. Sumber daya kami terdiri dari tenaga kerja, alat produksi, modal, dan brand kami yaitu Inner Pop. Kemudian ada proposisi nilai. Kami menawarkan pengalaman belajar seni pop art yang menyenangkan tanpa perlu skill khusus. Kemudian ada hubungan pelanggan. Kami memberikan promo peserta berupa free 1 cookies dengan komunikasi ramah selama workshop. Kemudian terdapat saluran distribusi. Workshop kami dipasarkan melalui media sosial dan di kupon serta dilakukan secara offline di lokasi. Kemudian terdapat sharing pelanggan. Target kami adalah mahasiswa yang hobi membuat kerajinan tangan dan ingin mengembangkan kreativitas. Kemudian ada struktur biaya. Aset awal kami sebesar Rp32.500 dengan total bahan baku Rp114.000 dan biaya tenaga kerja sebesar Rp80.000. Dan sumber pendapat kami berasal dari workshop pop art tersebut dengan target peserta 10-20 peserta per pertemuan dengan harga Rp20.000. Nah, selanjutnya yaitu strategi branding. Inner Pop memiliki strategi branding yang dirancang untuk menciptakan kesan yang ceria, kreatif, dan mudah diingat. Pertama, dari sisi visi dan misi, Inner Pop ingin menghadirkan pengajian pop art yang menyenangkan, mudah dipahami, serta menghasilkan karya seni berkualitas tinggi yang relevan dengan tren. Kami juga membawa misi untuk menyediakan wadah kreatif dan mendukung keberagaman ekspresi diri dan kolaborasi. Selanjutnya, ada identitas visual. Logo Inner Pop menggunakan kombinasi warna kuning cerah yang melambangkan energi, optimisme, dan semangat bermain. Warna tersebut dipadukan dengan warna biru yang memberi kesan stabil dan tenang. Kemudian pada elemen visual logo terdapat ilustrasi gunting yang mewakili kreativitas tanpa batas, bintang sebagai simbol imajinasi dan eksplorasi warna, icon happy yang menggambarkan self-love dan dimensi emosional, serta icon cookies yang memberikan nuansa santai dan rekreatif. Melalui konsep branding ini, Inner Pop ingin membangun citra workshop yang fun, kreatif, dan dekat dengan mahasiswa. Nah, selanjutnya ada distribusi channel. Distribusi channel ini terdiri dari 3 hal pokok. Yang pertama ada promosi offline. Promosi offline ini kami lakukan dengan cara mendatangi teman seangkatan, teman sekelas maupun masyarakat yang ada di Universitas Airlangga dengan cara membawa poster agar memudahkan kami pada saat melakukan interaksi. Dan itu ada pop-up yang itu tidak melakukan 20.000 per peserta. Jadi kita datang aja terus tentang alat dan bahan itu kami bikin istilah kalau katanya berminat dan yang kedua ada promosi online, di mana kami itu memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, terus juga Instagram, di mana kita akan memposting terkait dengan kegiatan workshop yang sedang kami jalani. Yang ketiga terkait dengan lokasi workshop, kami memilih Universitas Airlangga Kampus B, tepatnya di Taman Perpustakaan, karena kami rasa di situ adalah tempat yang nyaman dan asri untuk melakukan workshop. Sedangkan secara online, kami memanfaatkan 2 platform, yaitu Instagram dan WhatsApp. Keduanya digunakan untuk membagikan konten behind the scene, pembuatan produk, poster digital, serta promosi penjualan tiket workshop. Dan berikut untuk video implementasinya. Siapa yang love language-nya gift-giving? Siapa di sini yang mau ikut workshop Inner Pop? Selanjutnya ada evaluasi produk. Berdasarkan feedback yang diberikan oleh para peserta Inner Pop, sebagian besar menyatakan sangat puas dan menikmati kegiatan mengikuti workshop pop art. Peserta merasa kegiatan berlangsung menyenangkan
kreatif, dan memberi wawasan baru tentang teknik seni pop art. Namun, terdapat beberapa masukan yang dapat digunakan untuk pengembangan workshop ke depannya, yaitu 1. Dress code. Peserta mengusulkan adanya dress code agar workshop lebih kompak dan seru. 2. Kenyamanan tempat. Disarankan memilih lokasi yang lebih nyaman agar proses workshop lebih menyenangkan bagi peserta dan juga pengajar. Untuk strategi penjualan, kami melakukan beberapa perubahan. Pada tahap yang pertama, kami melakukan perubahan pada bagian jasa dan harga. Awalnya, kami hanya menawarkan jasa workshop pengajaran pada pembakar. Tapi, setelah bekerja sama dengan brand Eloque, paket workshop kami kini dilengkapi dengan cookies. Awalnya harganya sekitar 15.000, tetapi setelah melakukan kolaborasi supaya kita mendapatkan konsistensi dari pop art card dan juga cookiesnya ini, kami meningkatkan harga 20.000. Selain bisa meningkatkan profit, hal ini juga bisa meningkatkan potensi dari klien yang akan datang. Yang kedua, strategi kami selama proses kegiatan ini adalah yang pertama, melakukan penyampaian informasi workshop secara jelas agar peserta memahami alur kegiatan. Kami melakukan pemasaran melalui pertama story Instagram, story WA, juga hingga ke grup chat yang kami sebar. Kemudian, menjaga suasana nyaman selama proses berlangsung. Ini dilakukan dengan beberapa MC, kemudian juga pengajar-pengajar yang menurut kami sudah cukup kompeten untuk pembelajaran kali ini. Serta melakukan evaluasi setelah kegiatan untuk melihat apa saja yang bisa ditingkatkan pada pelaksanaan selanjutnya. Setiap pertemuan kami melakukan berbagai evaluasi melalui grup chat WA ataupun setelah pertemuan kami, kemudian kita melakukan pertemuan untuk evaluasi dari produk kami atau kegiatan kami di kafe-kafe terdekat. Selama 2 bulan, kami mencatat 78 total penjualan. Dengan 6 minggu pertama, kami melakukan workshop dan seluruhnya melampaui target. Di minggu pertama, kami mendapatkan 11 peserta, minggu kedua kami mendapatkan 13 peserta, minggu ketiga 15 peserta, kemudian 11 peserta pada minggu keempat, 13 peserta pada minggu kelima, dan 15 peserta pada minggu keenam. Pada minggu ketujuh, yakni bertepatan dengan Expo, kami menjual cookies sebanyak 36 pieces dan semuanya habis terjual. Pada bagian ini, pendapatan selama 1 bulan tercatat sebesar 960.000. Total HPP yang dikeluarkan mencapai 308.000. Maka selisih dari keduanya akan menghasilkan laba kotor sebesar 652.000. Nah, karena kami tidak memiliki biaya operasional tambahan, nilai laba bersih kami akan sama dengan nilai laba kotor, yakni 652.000. Referensi yang kami dapatkan yang ada beberapa poin. Yang pertama dari pembelajaran utama, kami mendapatkan 3 subjek dari HPI. Yang pertama, memahami praktik kewirausahaan secara kita, mengembangkan pola pikir kreatif, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, menyadari bahwa kewirausahaan itu mengelola proses dan pengalaman. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan kita evaluasi, kemudian juga melakukan perubahan dari ketentuan-ketentuan yang kami buat. Yang kedua, tantangan dan penyelesaian ada 3 poin. Yang pertama, keraguan awal soal minat peserta. Yang kedua, mengatasi melalui riset, diskusi dan pembagian tugas. Yang ketiga, respon positif peserta mengubah keraguan menjadi iya. Nah, kami menerima berbagai saran untuk kegiatan ini. Yang pertama, melakukan kegiatan dengan dress code, kemudian juga melakukan kita awalnya itu cookiesnya kan tidak secara full dilakukan secara cookies, tapi langsung kita tidak memberikannya. Tapi ketika kita melakukan perubahan itu, kita bisa mendapatkan meningkatkan penjualan dengan cara cookies yang lebih konsisten. Yang ketiga, skill yang berkembang. Yang pertama ada komunikasi, kerjasama tim, manajemen waktu, fleksibilitas, kemampuan problem solving selama workshop. Hal ini bisa dibuktikan dengan 7 pertemuan kami melakukan kegiatan workshop. Semua anggota juga melakukan partisipatif baik secara online maupun offline. Yang keempat, perkembangan individu, menemukan minat masing-masing, kreatif, kuliner, dan juga digital. Yang keempat, yang selanjutnya adalah membangun keberanian, mencoba dan konsistensi belajar. Apa yang bisa kami dapat dari refleksi ini? Nirpop menjadi pengalaman kewirausahaan yang nyata bagi seluruh anggota kelompok. Melalui proses perencanaan hingga pelaksanaan workshop, kami belajar bahwa usaha kreatif membutuhkan kolaborasi, kesiapan beradaptasi, dan kemampuan memahami kebutuhan peserta. Pengalaman ini juga menjadi fondasi penting untuk pengembangan diri, karena membantu kami menemukan potensi, menemukan kepercayaan diri, serta membangun mindset kewirausahaan yang lebih matang untuk langkah kami ke masa depan. Selanjutnya, strategi berkelanjutan. Agar workshop Pop Art Card dapat terus berjalan dan berkembang, bisnis akan fokus pada kualitas, inovasi, dan operasional yang efisien. Kualitas dijaga melalui pemilihan bahan yang baik serta pendampingan selama workshop agar pelanggan memperoleh hasil memuaskan. Inovasi dilakukan dengan menghadirkan berbagai tema seperti birthday, graduation, valentine, hingga liburan agar pengalaman pelanggan selalu baru. Dari sisi operasional, usaha akan menerapkan sistem penjadwalan dan pemesanan yang rapi, termasuk menyediakan pembayaran digital untuk memperluas jangkauan. Brand akan memperkuat identitas visual di media sosial dan menjalin kerjasama dengan komunitas seni maupun acara kampus. Strategi ini diharapkan membangun hubungan baik dengan pelanggan, memperluas pasar, dan menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang.